Chelsea dilanda badai cedera pada musim Liga Inggris kali ini karena tidak kurang dari 10 pemain The Blues harus menjalani perawatan. Terakhir dua pemain Chelsea alami cedera saat bertanding melawan Manchester City. Kedua pemain Chelsea yang cedera tersebut Raheem Sterling dan Christian Pulisic. Semakin banyak pemain Chelsea yang cedera mengakibatkan personel The Blues kian sedikit. Apalagi saat ini posisi Chelsea semakin terperosok ke urutan 10 di kompetisi Liga Inggris. Alarm bahaya mengintai masa depan Graham Potter setelah permasalahan inkonsistensi terus melanda Chelsea. Terbaru, Chelsea kembali meraih hasil negatif setelah dikalahkan Manchester City dengan skor 0-1 di Stamford Bridge. Kekalahan tersebut diperparah dengan cedera yang dialami Raheem Sterling dan Christian Pulisic pada babak pertama. Cedera Sterling dan Pulisic secara tidak langsung membuat skuad Chelsea semakin menipis. Tak kurang dari 10 pemain Chelsea harus masuk meja perawatan pada saat ini. Situasi itu seakan membuat kondisi Chelsea makin runyam karena permasalahan inkonsistensi dan badai cedera pada musim ini. Akibat performa inkonsistensi tersebut, Chelsea saat ini masih terperosok ke posisi ke-10 di kompetisi Liga Inggris. Raihan 25 poin dari 17 laga bukanlah catatan yang mengesankan bagi tim sekelas Chelsea yang hobi belanja pemain mahal. Torehan 7 kemenangan, 4 hasil imbang dan 6 kekalahan menjadi bukti performa inkonsistensi Chelsea musim ini di liga lokal. Chelsea saat ini terpaut 10 angka dari posisi zona Liga Champions sekaligus zona degradasi di Liga Inggris. Jarak Chelsea dengan Arsenal selaku pemuncak klasemen bahkan terpaut kurang lebih 19 poin. Berkaca dari kondisi tersebut, perjuangan Chelsea untuk bisa bangkit kembali pada paruh kedua musim ini benar-benar akan diuji. Jika Chelsea tidak mampu kembali ke jalur kemenangan pada laga-laga berikutnya, maka masa depan Graham Potter semakin terancam. Bukan hal mustahil, jika manajemen Chelsea bisa memberhentikan Graham Potter dalam waktu dekat seandainya performa The Blues tidak kunjung membaik. Chelsea memulai bursa transfer Januari dengan merampungkan 2 transfer yaitu wonderkid asal Brasil, André Santos dari Vasco da Gama dan bek AS Monaco Benoit Badiashile. Menurut laporan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, The Blues dikabarkan bakal mengumumkan André Santos sebagai pemain baru mereka setelah pemain berusia 18 tahun itu melakukan tes medis. Chelsea telah merampungkan penandatanganan talenta Brasil André Santos, tulis Romano di akun Twitternya dikutip Senin tanggal 2 Januari tahun 2023. Dia sudah berada di London bersama keluarganya, tes kesehatan telah selesai dan waktunya untuk menandatangani, tambahnya. Romano mengatakan bahwa Chelsea harus mengeluarkan 12,5 juta euro, sekitar 207 miliar rupiah untuk mendatangkan Santos ke London. Chelsea akan menjadikan Santos sebagai pengganti jangka panjang dari N'Golo Kante dan Jorginho. Chelsea juga memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan Benoit Badiashile dari AS Monaco dengan nilai transfer 37 juta euro, sekitar 614 miliar rupiah. Bek jangkung berusia 21 tahun tersebut telah memainkan 135 pertandingan untuk AS Monaco selama 5 musim terakhir dan telah 2 kali bermain untuk timnas senior Prancis. Dia akan bersaing memperebutkan tempat bermain di jantung pertahanan Chelsea dengan bek-bek senior Chelsea seperti Thiago Silva, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana dan Trevor Chalobah. Sebelumnya, Chelsea juga telah mendatangkan David Fofana dari Molde saat bursa transfer musim dingin resmi dibuka, meskipun penyerang Pantai Gading itu diperkirakan akan dipinjamkan hingga akhir musim. Resmi Chelsea kontrak bek Monaco berdurasi hampir 8 tahun. Chelsea berhasil mendatangkan pemain baru pertama pada awal Januari tahun 2023.
Pemain yang diamankan adalah Benoit Badiashile. Pemain yang masih berusia 21 tahun itu didatangkan dari AS Monaco. Chelsea harus membayarkan 38 juta euro sebagai biaya transfernya. Dengan usianya yang masih muda, Chelsea berani memberikan kontrak sangat panjang kepada pemain berposisi bek tengah tersebut. Kontrak Badiashile akan berlaku hingga 2030 atau 7,5 tahun ke depan. Kepercayaan Chelsea tersebut tidak lepas dari pengalaman Badiashile yang sudah seabrek di usianya yang masih muda. Sejak dipromosikan ke tim senior pada 2018, Badiashile sudah bermain sebanyak 150 kali di semua ajang. Badiashile nantinya tidak perlu repot-repot beradaptasi dengan kebiasaan Graham Potter yang senang mengubah formasi dasar antara 3 atau 4 bek. Sebab, ia di AS Monaco bermain sangat baik di kedua formasi tersebut. Sang pemain juga dikenal memiliki kecepatan, meskipun posturnya tinggi menjulang hingga 194 cm. Badiashile terkenal piawai pula dalam membangun serangan pendek dari bawah. Kemampuan-kemampuannya itu membuat Didier Deschamps sempat memberikannya debut di timnas Prancis ketika masih berusia 21 tahun. Walaupun begitu, Badiashile jelas harus kerja keras untuk bisa mendapatkan tempat utama. Di lini belakang, Chelsea masih punya Thiago Silva, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, dan Kalidou Koulibaly. Saya sangat senang bisa berada di Chelsea. Saya tidak sabar untuk segera bermain bagi tim ini, ucapnya di laman resmi klub. Saya tidak sabar untuk melihat para penggemar dan bermain di liga terbaik di dunia, tambah dia. Pemilik Chelsea Todd Boehly menjelaskan, keputusan klub mendatangkan Badiashile demi proyek jangka panjang. Dengan pengalaman yang sudah diraih Badiashile di usia muda, ia yakin sang pemain akan berguna untuk Chelsea. Kami bangga menyambut Benoit di Chelsea. Dia adalah pemain muda yang sempurna karena dengan cepat mendapatkan reputasi, katanya. Dia juga punya pengalaman yang sangat banyak di usianya yang masih muda. Kami yakin dia akan menjadi bagian penting tim ini dalam beberapa tahun ke depan, kata dia lagi mengakhiri.